Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam materi sejarah wajib untuk kelas 11 baik IPA maupun IPS. Yang lalu kita sudah bahas tentang kolonialisme ya. Dan sekarang kita lanjutkan bahasan kita dengan merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Yaitu suatu kebijaksanaan ekonomi dari negara imperialis ya, yaitu negara penjajah yang bertujuan menumpuk kekayaan berupa logam mulia. Tahu logam mulia? Ya, logam mulia itu emas ya. Sebanyak-banyaknya sebagai standar kekayaan. Jadi emas itu memang dijadikan standar kekayaan suatu negara. Jadi kalau negara itu banyak emasnya, menyimpan emasnya, negara itu kaya. Ya, ya sebenarnya bukan hanya negara, kita pun pribadi-pribadi ini kalau kita banyak emas, ya, logam mulia ya, bukan emas parto ya, maka kita termasuk orang kaya. Loh bukannya uang Pak? Ya, uang boleh. Tapi yang namanya uang, ya, mata uang, rupiah, itu nanti kalau dibandingkan dengan mata uang negara lain, dolar, ya, seperti Amerika, ya, yuan seperti Cina, ya, dinar seperti Arab, mungkin mata uang kita tidak berharga, kalah jauh dengan mata uang negara lain. Nah itu kalau uang dijadikan standar, tiap negara berbeda-beda. Tapi di seluruh dunia itu sepakat yang dijadikan standar itu untuk kekayaan suatu negara emas. Nah, karena emas ini akan sama di seluruh dunia ya. Kalau harganya segram 500.000 di Indonesia, di negara lain juga tidak akan beda jauh ya, 500.000. Sehingga emas ini menjadi standar ukuran kekayaan negara, bisa juga dijadikan standar ukuran kekayaan seseorang. Makanya kalau Anda banyak uang, jangan nyimpan uang, simpan dalam bentuk emas. Takut dirampok, nabungnya nabung emas ya, ada tabungan emas ya. Anda beli emas bisa disimpan ya. Karena nanti kalau dolarnya melonjak tinggi, nanti sebentar lagi negara kita kan kayak mau resesi nih ya. Melonjak tinggi, nah, nilai dolar itu naik, harta kita tidak berubah, masih stabil karena disimpan dalam bentuk emas ya. Itu merkantilisme ya. Kita lanjutkan. Apa tujuan dari merkantilisme ini? Yang pertama, perekonomian negara kuat. Itu tujuannya. Bagaimana supaya perekonomian negara itu menjadi kuat. Jadi negara yang menjalankan merkantilisme, mereka punya tujuan supaya negara menjadi kuat. Kalau mereka banyak emas, banyak logam mulia, nah, mereka banyak hartanya, banyak logistiknya, mereka nganggap itu kuat. Ya, Anda juga begitu. Kalau Anda banyak emasnya di rumah, ya, logam mulia, maka Anda termasuk orang yang kuat dalam pengertian kuat hartanya ya. Yang kedua, menghindari persaingan dengan sesama pengusaha dan negara lain. Itu tujuan merkantilisme. Karena dengan adanya kebijaksanaan tersendiri dari negara penjajah di negara jajahannya, nah, dia tidak perlu bersaing dengan sesama pengusaha dan negara lain ya. Nah, ini termasuk permainan monopoli ya.
Apa itu kebijakan merkantilisme? Nah, di antara kebijakan merkantilisme itu yang pertama ya, berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Gimana supaya dapat emas sebanyak-banyaknya? Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Supaya perdagangan luar negerinya itu meningkat, lancar, berkembang. Yang ketiga, mengembangkan industri berorientasi ekspor. Jadi industri yang memproduksi barang-barang yang bisa diekspor. Ya, apa itu ekspor? Bisa dikirim ke luar negeri. Baik, biasanya kalau zaman dulu itu barangnya lebih banyak berupa bahan pakaian, ya. Termasuk yang paling kelas tinggi itu biasanya sutra gitu. Kalau dulu ya. Kalau sekarang sudah meningkat mulai dari barang elektronik ya, radio, TV, HP dan sebagainya sampai otomotif ya, kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Termasuk juga produksi-produksi obat-obatan, makanan ya. Kalau sekarang udah lebih banyak lagi, lebih berkembang daripada dulu ya. Dulu pun obat-obatan ada. Kemudian yang keempat, kebijakan merkantilisme ini meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Jadi penduduk ditingkatkan pertambahan jumlahnya. Untuk apa? Untuk tenaga kerja industri, tenaga kerja di pabrik-pabrik. Karena di pabrik-pabrik zaman dulu itu mereka butuh tenaga yang banyak. Ya. Yang kelima, melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Negara dilibatkan sebagai pengawas perekonomian. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Apa pengaruh merkantilisme bagi Indonesia? Ya. Nah, karena Belanda itu salah satu negara yang menganut merkantilisme, maka Belanda menerapkan merkantilisme di Indonesia, di negara jajahannya. Indonesia termasuk jajahan Belanda. Ya, kita bicara saat zaman penjajahan. Maka pengaruhnya ya tentu saja bagi rakyat Indonesia ini membuat rakyat Indonesia semakin menderita ya, karena kebijakan merkantilisme itu ya, sehingga rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan perekonomian kerakyatannya dari hasil produksinya dan sebagainya ya. Ini cukup menyusahkan rakyat. Kita lanjutkan. Ada istilah lain dalam merkantilisme itu kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Yaitu sebuah sistem ekonomi di mana secara individu ya, secara pribadi atau firma bisnis, firma itu badan usaha gitu ya. Termasuk CP, PT gitu ya. Jadi kelompok, bukan lagi pribadi, melakukan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu berarti pabrik ya. Nah, pabrik bekerja, yang pabrik obat-obatan buat obat-obatan ya, yang pabrik makanan buat makanan, yang pabrik bahan pakaian membuat bahan pakaian. Pertukaran barang, termasuk melakukan pertukaran barang ya. Dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar. Jadi pasar itu jaringan, karena di pasar tempat orang berkumpul dengan segala macam barang-barangnya, di sana terjadi jual beli ya. Dan harga yang kompleks. Tentu saja maksudnya harga yang bervariasi ya, yang kompleks, tidak hanya satu
harga saja, tapi beragam harga di sana terjadi. Itu kapitalisme. Kita lanjutkan. Nah, apa itu ciri-ciri kapitalisme? Nah, kita tahu pertama, kapital itu kan modal, ya. Jadi kapital atau modal dan barang-barang produksi itu dimiliki secara pribadi. Jadi milik pribadi, ya. Kapitalnya, modalnya itu milik pribadi. Nah, ini usaha pribadi. 2, aktivitas ekonomi secara bebas. Hanya ditentukan oleh penjual dan pembeli. Jadi Anda suka silakan beli, tidak suka ya tidak beli, ya. Jadi aktivitas ekonomi secara bebas hanya ditentukan oleh penjual dan pembeli. Jadi tidak melihat kondisi daerah setempat, ya. Kalau misalkannya daerah setempat itu lagi butuh beras, ya, harusnya kalau butuh beras itu perlu di-drop beras sebanyak-banyaknya, ya. Dan itu bisa mengarah pada kelaparan sehingga harga perlu diseimbangkan. Kapitalisme tidak melihat hal itu. Yang penting dia untung. Jadi beras mau dikirim banyak, sedikit, bisa sedikit dia jual setinggi-tingginya, walaupun berasnya banyak, tapi dia kirim sedikit. Karena sedikit barang tidak ada, ya kan? Orang butuh kan? Karena butuh biarpun harganya tinggi, akhirnya orang dipaksa untuk beli. Bukan dipaksa, terpaksa untuk beli juga. Nah, ini termasuk para penimbun barang itu biasanya bermain pada wilayah kapitalisme, ya. Orang misalkannya lagi butuh, ya tadi saya contohkan beras, ya, bisa yang lain dalam bentuk orang lagi butuh terigu, ya, tapi tentu saja barang ditimbun biasanya barang yang tahan lama, ya. Dia timbun, tidak diedarkan di pasaran, sehingga sedikit terigu, sehingga harga terigu naik, harga terigu itu naik, ya. Orang lagi butuh telur, ya kan, telur diedarkan sedikit ke pasaran, sehingga harga telur itu menjadi naik. Ya, saya ingatkan kembali ini hanya contoh, ya. Karena kalau tidak contoh nanti Anda salah paham, Pak, cabai, bawang, timbun cabai. Busuk kan Pak cabai lama-lama berhari-hari, tentu saja. Mereka tidak menimbunnya berhari-hari, mereka mengatur mana yang bisa tahan lama, mana yang tidak bisa tahan lama, ya. Orang bisnis itu biasanya lebih paham. Yang ketiga, pemilik modal bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan yang maksimum. Sekali lagi saya ulangi, pemilik modal bebas, ya. Yang tadi orang yang punya modal, ya, yang memodali. Bisa juga dikatakan sebagai pedagangnya. Untuk menggunakan cara apa saja agar mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini kan menjadi cara-cara yang tidak sehat dan bisa kejam, ya. Kalau orang pengen dapat untung yang besar dengan cara apa saja, ya tadi termasuk menimbun barang. Yang keempat, pengawasan pemerintah diupayakan seminimal mungkin, sekecil mungkin. Pemerintah untuk tidak ikut campur dalam hal kapitalisme tadi. Nah, ini perkembangan kapitalisme, ya. Dari mulai istilah yang paling lama yaitu kapitalisme kuno, di mana kapitalisme itu berperan hanya sebatas sebagai perantara dagang, ya, ataupun perantara untuk mencari bahan baku, ya. Yang kedua, kapitalisme muda, ya. Dalam hal ini kapitalisme berperan sebagai partner negara. Partner negara itu artinya teman, ya. Jadi bukan pesaing, ya. Dia berpartner, ayo kerjasama antara swasta dengan pemerintah, dengan negara. Kerjasama antara individu dengan negara, ya. Seorang pengusaha, ya. Misalkannya pengusaha apa dia? Pengusaha gula, kerjasama dengan negara, ya, sehingga negara memberikan fasilitas, sewa tanahnya diberikan nih, tanahnya oleh negara. Nah, si swasta tadi tinggal menyewa tanah sama negara,
Dia bertanam tebu, tebunya dikelola di pabrik, jadilah gula. Yang ketiga, kapitalisme modern. Ini yang sekarang ya. Kapitalisme sebagai produsen, penghasil ya, penghasil produk-produk baik itu makanan, bahan pakaian, obat-obatan, elektronik, radio, TV, HP dan sebagainya, ataupun otomotif, kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya. Sekaligus juga sebagai pedagang, sekaligus juga sebagai distributor ya. Jadi dia pedagang, dia juga yang mendistribusikan barang, yang mengedarkan barangnya, merangkap semuanya. Itu bisa saja demikian ya. Itu yang modern. Kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan revolusi industri. Apa itu revolusi industri ya? Kita udah tahu bahwa revolusi itu perubahan yang secara cepat. Lawannya evolusi, perubahan secara lambat, ya kan? Makanya kalau dalam biologi ada evolusi teori Darwin ya. Nah, kalau di revolusi ini perubahan secara cepat. Revolusi industri berarti perubahan secara cepat dalam bidang industri. Yaitu perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia. Lambat kan? Kayak orang bikin bahan pakaian ya, itu ditenun dulu satu-satu pakai alat tenun yang pakai tangan. Itu kalau Anda ke perkampungan Baduy masih ada itu ya, tenunan, atau perkampungannya orang Dayak, tenunan tradisional seperti itu, krek itu menenun ya dengan tangan. Kemudian dalam revolusi industri yang tadi dikerjakan dengan tenaga manusia atau tangan, kemudian dikerjakan dengan tenaga mesin, sehingga bikin bahan pakaian itu tidak perlu lagi pakai tangan, tenunan tangan, tapi pakai mesin. Jadi jauh lebih cepat, ya, jauh lebih cepat. Nah, itu revolusi industri. Nah, kita lihat latar belakang revolusi industri. Ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Di antaranya seorang bangsa Inggris yang bernama James Watt, ya. Dia menemukan mesin uap. Ya, mesin uap. Dengan mesin uap ini, uapnya itu menjadi energi, menjadi tenaga yang bisa menggerakkan turbin, ya, sehingga bisa menggerakkan mesin-mesin pabrik, termasuk mesin pembuat bahan pakaian, mesin pertenunan, ya, bisa menggerakkan kereta api, kendaraan, ya, bisa menggerakkan juga mobil, ya. Bisa juga menggerakkan kapal laut. Itu dari penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt, ya. Perkembangan revolusi industri pada abad 18 di Inggris, kemudian berkembang lagi abad 19 di Jerman, nah abad 20 di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi pertama kali yang munculnya, ya, tumbuhnya revolusi industri ini di Inggris, yaitu abad 18. Nah, ini tahap-tahap revolusi industri ya. Tahap 1 teknik kuno di Inggris, ya. Tahap kedua teknik baru di Amerika Serikat dan Jerman. Tahap 3 bioteknik di Amerika dan Uni Soviet. Kalau sudah bioteknik itu menggabungkan makhluk hidup dengan teknologi, ya. Itu udah bioteknik, udah lebih canggih, ya. Bagaimana meneliti tentang makhluk hidup hewan misalkannya, kemudian diteliti zat-zatnya segala macam, kayak semacam sekarang kan sudah ditemukan untuk menentukan seorang itu turunannya atau bukan dengan meneliti DNA-nya, ya. Nah, itu termasuk kelebihannya. Apa akibat revolusi industri di bidang ekonomi? Pertama, barang jadi murah karena yang ngerjain pabrik, sehingga bisa cepat. Upah buruh rendah, ya kan? Karena buruh sudah bekerja dengan mesin, ya, sehingga mengerjakan bagian-bagian tertentu saja. Yang ketiga, pertentangan buruh dan majikan. Kaum buruh merasa dirugikan, dia kerja keras tapi gajinya kecil. Kaum majikan, ya, dengan modalnya dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, padahal untung yang besar itu berkat kaum buruh yang bekerja keras tadi. Harusnya dia memperhatikan karyawannya kaum buruh tadi. Yang keempat, perdagangan dunia jadi maju karena produksi
pabrik itu banyak, obat-obatan, makanan, bahan pakaian, sampai kepada barang elektronik, otomotif, ya kan? Sehingga itu diekspor ke luar negeri, sehingga perdagangan dunia menjadi maju. Ya kayak sekarang kan HP model apa saja ada gitu ya. Dari mulai HP ya yang dulu tidak bisa video call, sekarang bisa video call. HP tidak ada TV-nya, ada TV-nya, radio apa lagi, ya bisa rekaman ya. Tinggal HP yang ada kulkasnya barangkali belum ya, taruh di atas kulkas benar. Kemudian yang kelima, kapitalisme kuno, kapitalisme modern, ya kan? Apa? Munculnya kapitalisme kuno dan juga kapitalisme modern. Di mana orang, negara itu menjajah negara lain untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan negaranya. Ya. Yang keenam, timbul imperialisme modern. Nah, yang tadi sudah dibahas, imperialisme modern. Ya. Yang ketujuh, terancamnya sumber daya alam. Karena orang mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya, sehingga terancam sumber daya alam, minyak mulai habis, ya, batu bara mulai habis. Nah, ini kan jadi masalah ya. Gas mulai habis. Nah, kalau nanti habis, mau menggunakan apa itu menggerakkan mesin-mesin tadi? Gasnya sudah tidak ada, BBM-nya sudah tidak ada. Nanti kita bisa kembali ke zaman purba lagi. Kemudian berikutnya akibat revolusi industri di bidang politik. Satu, daerah jajahan semakin luas. Makin meluas jajahan, ya, karena adanya industri pabrik, dia butuh tenaga kerja, dia butuh bahan untuk produksi pabrik, dia mencarinya di daerah jajahan. Yang kedua, peperangan antar negara Eropa, ya, muncul peperangan antara negara Eropa, antara negara imperialis itu sendiri, ya, karena kebutuhan untuk mencari bahan pokok, kebutuhan mencari daerah jajahan, akhirnya bersaing, terjadilah peperangan, ya. Yang ketiga, perkembangan paham sosialis, berkembang pahamnya sosialis. Nah, paham sosialis ini bibit dari nanti munculnya paham komunis, ya. Sosialis itu berpikir sama rata. Nah, ini akibat adanya kaum buruh yang merasa dirugikan, sehingga di Uni Soviet itu kaum buruh bersatu, ya, mereka melakukan revolusi, ya, menjatuhkan kekuasaan, membuat negara komunis, ya. Nah, itu dipelopori oleh Lenin, ya. Sehingga muncullah paham komunis yang lambangnya palu arit, ya. Nah, perlu kita ya, palu itu adalah lambangnya kaum buruh, karena kaum buruh dianggap kerja pakai palu, ketok-ketok batu bata dan sebagainya, ya kan, makanya pakai palu. Arit itu lambangnya petani. Jadi palu arit itu gabungan kaum buruh dan kaum petani mendirikan negara. Makanya biasanya paham komunis itu dia tumbuhnya mengawali dari orang-orang rakyat jelata, yaitu dari kaum buruh, kaum tani. Ya, mereka diiming-iming, lu hidup lu susah kan, lu pengen hidup bahagia, ikut komunisme, kita berjuang. Nanti kalau kita sudah negaranya jadi komunis, tanah dibagi rata, ya kan, itu janjinya. Pada prakteknya tidak demikian, pada akhirnya di negara komunis justru lebih susah, ya. Nah, lihat di Korea Utara itu rakyatnya terkekang. Manusia kan tidak semata-mata butuh kebutuhan ekonomi, dia juga butuh kebutuhan hati, kasih sayang, tertekan dia nggak bebas. Kebutuhan pikiran, berpendapat nggak bebas, ya. Ngomong salah ditangkap, ya, dan kebutuhan spiritual yaitu beribadah tidak boleh. Umumnya negara-negara komunis itu tidak bertuhan, ya, agama dilarang berkembang. Makanya kita hati-hati dengan paham komunis ini, mereka janji manis, dan teori komunis itu adalah teori kebohongan, selalu mengumbar kebohongan. Teorinya teori fitnah, teori mengadu domba antara kelompok, ya, memanfaatkan kelompok-kelompok agama, dia didomba Islam dengan Kristen supaya perang berantem gitu kan, yang kaya dengan miskin supaya perang berantem. Nah, kalau udah susah, mereka kan tidak percaya dengan Tuhan. Oh, susah amat hidup begini, kemana Tuhan? Nah, mereka menuntut keadilan Tuhan. Nah, propaganda dia mereka masuk, Tuhan tuh kagak ada, lu lihat aja hidup lu bikin susah gitu kan. Itulah cara-cara mereka. Makanya cirinya komunis itu ada kalau negara sudah mulai kacau, sering terjadi adu domba, itu cirinya. Kayak sekarang di Indonesia, ya. Nah, berikutnya akibat revolusi industri bidang sosial. Pertama, timbulnya golongan buruh. Muncul golongan buruh. Yang tadi ada pekerja-pekerja pabrik-pabrik tadi, ya. Yang kedua, terjadinya perjuangan kelas. Nah, buruh dan majikan. Perjuangan kelas gini. Pada negara industri ada kelas rakyat jelata, yaitu kaum buruh, ada kelas
bangsawan, yaitu kaum pengusaha yang banyak duitnya. Nah, kalau sudah ada kelas seperti ini, ada jurang pemisah, maka akan muncul perseteruan yang buruh pengen juga dia nasibnya baik, ya. Tapi yang bangsawan ingin bertahan pada sikapnya, tetap ingin dia lebih baik lagi. Itu makanya gampang dia adu domba. Itu bidang sosial ya. Ketiga, kebutuhan manusia meningkat. Karena adanya pakaian semakin banyak bahan ya. Model bahan apa saja ada. Dulu tidak ada model bahan lepis, sekarang ada lepis ya kan. Nah, itu berkembang ya. Bahan-bahan itu sehingga manusia butuh, oh saya pengen beli ini. HP pun demikian berkembang yang lebih canggih. Oh, saya pengen bisa ada HP yang ada kameranya, ada HP yang ada TV-nya, ada HP yang bisa video call. Macam-macam ya, yang lebih canggih lagi dicari. Mungkin nanti suatu saat akan muncul HP yang lebih canggih, yang luar biasa barangkali ya. Yang juga nanti kayak hewan barangkali itu HP nurut sama pemiliknya kali ya, nggak bisa diambil orang kali ya. Yang keempat, meningkatnya urbanisasi, perpindahan penduduk ya dari desa ke kota. Kenapa pindah ke kota? Karena di kota banyak pabrik, dianggap banyak pekerjaan. Dan yang kelima, terjadinya revolusi sosial ya, yaitu perubahan secara cepat pada tatanan masyarakat ya. Masyarakat yang tadi tidak konsumtif menjadi konsumtif. Nah, kita lihat kayak supermarket di mana-mana. Apa yang terjadi dengan munculnya supermarket? Masyarakat kan lebih konsumtif. Kalau Anda masuk supermarket, Anda kan bisa lihat-lihat memilih. Anda kalau cuma mau beli korek kuping doang kan malu kan. Akhirnya Anda daripada beli korek kuping, gua beli kue aja. Pasang aja deh air mineral. Akhirnya niatnya beli korek kuping, cotton bud tadi. Anda akhirnya belinya apa? Beli ciki 1, beli air mineral 1, paling tidak 3. Akhirnya kebutuhan Anda yang tadi cuma mungkin mau keluar 5.000, akhirnya jadi 20.000 keluar. Apa yang muncul? Boros. Itu konsumtif. Akibat apa? Akibat ada Indomaret, ada supermarket. Maka kalau masuk supermarket gak usah malu-malu ya. Saya kalau masuk supermarket kalau mau beli teh botol dong ya beli teh botol. Gak ada teh botol ya. Kalau mau beli air mineral ya air mineral saja. Kalau beli cotton bud aja, cuek aja, orang mau bilang apa gitu ya. Nah, itu jadi biasakan kita gak usah malu-malu masuk supermarket. Beli 1 roti dong ya roti saja udah. Gak usah malu beli ini gak usah ya. Budaya malu seperti itu tinggalkan. Yang malu itu kalau masuk supermarket kita gak beli, kita ngutil, ngambil lah, itu malu. Karena nyolong. Kalau ketangkep malunya luar biasa ya. Dipajang nantinya. Yang kelima, terjadinya revolusi sosial. Tadi sudah dibahas ya. Yang kelima tadi ya, terjadi revolusi sosial, di mana terjadi perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Nah, ini akibat revolusi di bidang budaya. Satu, munculnya budaya kapitalis ya. Yaitu budaya manusia penanam modal, pemegang modal ingin kaya sekaya-kayanya. Jadi individualis. Orang ingin kaya, tidak peduli orang lain mau hidupnya miskin, tetangga miskin dia tidak peduli ya. Ini kan sangat tidak toleran dan kurang punya empati itu ya. Orang lain miskin dia kaya sendirian, sama sekali tidak memperhatikan. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang ya. Yang ketiga, makin majunya teknologi. Ya, kaitan dengan ilmu pengetahuan berkembang ya teknologi maju, ya kan? Jadi macam-macam HP banyak muncul, macam-macam motor juga banyak muncul, macam-macam kendaraan juga, mobil juga banyak muncul ya. Sehingga sekarang ada mobil yang tidak perlu lagi disupir, disetir juga ada itu ya. Nah, ini pengaruh revolusi industri bagi bangsa Indonesia. Apa pengaruhnya? Inggris menjajah Indonesia untuk mencari bahan baku untuk kepentingan industrinya ya. Jadi tentu saja berpengaruh, yaitu munculnya penjajahan Inggris di Indonesia yang akhirnya juga membuat bangsa Indonesia kenal kebudayaan bangsa Inggris. Ada bedanya nih Inggris dengan Belanda ya. Kalau Inggris agak lebih sopan daripada Belanda. Kalau Inggris menghargai kebudayaan Indonesia, misalkannya seorang jenderal Inggris kalau masuk ke keraton itu peraturannya kita harus jalan merangkak. Dia mau jenderal Inggris itu merangkak di hadapan sultan ya atau raja di Indonesia. Tapi kalau Belanda ogah itu nggak mau itu ya. Nah, Inggris melakukan itu karena itu menghormati kebudayaan. Oke, cukup sekian untuk materi pelajaran kita pada hari ini ya. Sekali lagi saya ingatkan,
Jangan jemu Anda belajar. Kalau Anda jemu dengan belajar, berarti Anda sama juga jemu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kalau Anda orang tidak mau menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, maka kelak Anda menjadi orang yang tertinggal wawasan dan Anda akan tertinggal gerak langkahnya di dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.